Hai Pex, selamat datang di channel MJM Majus Main. Jadi ya hari ini gue baru upload video. Sorry banget 2 mingguan kemarin gue nggak upload video sama sekali. Dan sebelum itu gue mau ngucapin Happy New Year buat kalian semua. Gue harap kalian semua dapat awal tahun yang baik. Gue berharap kalian semua apa ya bisa mengawali tahun baru ini tahun 2021 ini dengan yang baik semuanya. Ya gue berharap all the best lah buat kalian di tahun ini. Pokoknya apapun yang kalian pengen, yang kalian bikin resolusinya mungkin bisa tercapai semua. Amin deh. Oke, sebelumnya gue nggak upload video selama ya 2 minggu. Ya minggu pertama itu gue liburan, yes. Gue juga butuh liburan. Itu liburan apa namanya ya biasa gue cuma jalan-jalan itu pun sebentar kok dan gak keluar kota. Dan yang kedua minggu kedua kan gue nggak maksudnya yang awal awal kayaknya ya pokoknya yang mau akhir tahun itu deh kalau nggak salah itu tuh gue nggak bisa karena gue tuh sariawan dan itu gue gak bisa ngomong gara-gara itu tuh kayak aduh mau ngomong tuh sakit banget jadi kayak gue bad mood banget gitu ya. Oke, tapi kita nggak bakal bincang lama-lama ya karena langsung aja ke videonya. Dan hari ini podcast Abal kali ini ya, podcast Abal perdana tahun 2021. Widih, keren banget ya. Podcast Abal tahun 2021 awal ini, yes. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau misalnya ini adalah hanya prediksi aja. Tapi bukan prediksi banget sih, kayak cuma sekedar cerita yang emang seru aja gue ikutin. Gue juga ikutin gara-gara ini kayak film nih jatuhnya. Kayak gitu sih. Dan gue juga yakin pasti di setiap agama tuh diajarin nggak boleh percaya sama yang ramalan sama prediksi kayak gini gitu ya. Gue pasti di agama gue juga ada kayak gitu dan gue sama sekali nggak percaya dengan prediksi ini. Gue cuma kayak this is interested to talk about karena ya seru aja gitu buat diajak ngobrol gitu kayak ini tuh kayak cerita film gitu. Nah, jadi hari ini podcast Abal kali ini gue bakal ngomongin tentang prediksi Nostradamus tentang 2021. Yes. Nostradamus ini siapa sih? Nostradamus ini nama lengkapnya Michel de Nostradam. Yes, ini gue nggak tahu cara bacanya, tapi dia ini dikenal sebagai peramal dunia. Ya, dia bahkan bahkan setelah 454 tahun setelah kematiannya, bayangin 400 tahun tuh kayak 4 abad. Ya, 4 abad setelah kematiannya orang-orang masih percaya dengan catatan-catatannya gitu. Jadi tuh dia tuh kayak nulis ramalannya itu kayak nyatet gitu. Dan di tahun 1503 sampai 1566 orang-orang ini tuh percaya kalau ramalannya ini tuh akurat. Ya, akurat. Eh, Orang-orang percaya karena beberapa ramalannya ini yang emang kayak kejadian besar gitu ya. Itu salah satunya munculnya kekuatan Adolf Hitler tahun 1933. Ya dia udah ngeprediksi itu katanya dan juga prediksi lainnya yang tahun 1666 yaitu ada kebakaran besar di London dan kayaknya itu kejadian memorable dan yang paling gue pas baca kaget itu pandemi COVID sih. Ya, jadi orang-orang percaya gara-gara ramalannya tuh banyak yang akurat dan rata-rata kejadian yang dia ramal tuh benar-benar kejadian besar dan bukan kejadian kecil gitu loh. Nah, terus apa aja sih kita langsung ke intinya aja. Apa aja sih isi Nostradamus, ramalan Nostradamus ini tentang 2021 kali ini ya tahun baru. Ya kalau kata dia sih ya spesifiknya sebelum bukan spesifik. Sebelum gua bahas detailnya 2021 ini tuh kayak tahun yang banyak keburukan ya. Kalau menurut dia, gue tekenin lagi sekali lagi ya, ini tahun baru ya gak mungkin banyak yang buruk. Kita harus bikin tahun baru ini dengan awali dengan yang baik lah ya. Pokoknya tetap percaya Tuhan aja. Ini pokoknya cuma cerita-cerita seru aja tentang si Nostradamus ini. Nah, kalau isinya yang pertama tentang ramalan dia di tahun 2021 ini, ada Perang Dunia Ketiga, yes, World War 3, outbreak gitu, kayak munculnya gitulah, pokoknya kayak gitu. Katanya ini itu yang paling ditakutin sebenarnya kayak ramalannya yang mungkin paling ditakutin semua orang. Dan ini ada di tercatat tulisannya. Dia
Tulisannya itu pokoknya dia kayak ada bukunya gitu. Jadi tulisannya itu gue sih belum cari tahu bukunya, cuma tulisannya ini kayak emang kayak tertarik gitu, kayak interested gitu loh. Interesting. Tulisan tentang Perang Dunia Ketiga ini dia tulis dengan kata-kata gini, "The East will also weaken the West." Yang artinya Timur juga akan melemahkan Barat. Terus yang kalimat ketiga, "Its adversary after several battles." Musuhnya setelah beberapa pertempuran. Dan yang kalimat ketiga, "Chased by sea will fail at time of need." Dikejar melalui laut akan gagal pada saat dibutuhkan. Ya sini tulisannya kayak harus ditebak gitu loh. Ini tuh kayak teka-teki sebenarnya. Nah, abis itu yang kedua ada radiasi matahari dan bencana alam. Yes, radiasi matahari ini tuh kayak kalau kata dia karena planet kita udah terlalu lama, jadi dia ini prediksinya bakal ada radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini menurut gua sih bakal berakibat cukup besar ya. Karena dia ini bakal bisa dampaknya ini ngakibatin gangguan infrastruktur jaringan listrik sama komunikasi kan tiga tiga hal itu kan penting semua ya dalam aspek kehidupan. Jadi yes ini mungkin apa ya lebih ke jatuhnya kegangguan sih. Tapi kalau yang radiasi matahari menurut gua mungkin bisa aja mungkin ya karena kan emang planet kita udah lama, matahari juga udah lama kan jadi ya mungkin bisa aja terjadi. Mungkin ya mungkin gua nggak tahu. Yang ketiga ada ini kayak ketiga paling di headline semua berita itu zombie apocalypse yes. Dia kata-katanya di bukunya kayak great evil, half death, a plague cause all of the world to end. Yes, gue sih rada mikirnya apakah emang si Nostradamus ini pernah kayak um, ngelihat zombie mungkin di tahun-tahun dia, mungkin aja kan. Dan yang keempat ada kelaparan global ya, global famine ya. Ya semoga aja ini nggak terjadi ya lagi-lagi. Dan yang kelima adalah ini sih kayaknya menurut gue yang kelima yang ini tuh robot will rule the world. Jadi kayak robot bakal mimpin apa namanya dunia. Tapi menurut gue robot bukannya udah ada ya kayak ya emang udah berjalan gitu cuma ya belum rule the world. Ya itu deh isi apa namanya si ramalan bukan ramalan prediksi ya prediksi sama ramalan prediksi Nostradamus ini tentang 2021 ini menurut gua adalah kayak prediksi yang kayak cuma senang-senang aja bahkan bukan senang-senang kayak lebih kayak cerita mungkin kayak dia jatuhnya cuma kayak mungkin cuma tulisan yang emang mungkin atau dia gambarin itu kayak hasil imajinasi dia aja gitu kalau menurut gue sendiri hasil imajinasi dia kayak apa sih yang bakal terjadi di tahun 2021 karena menurut gue baik lagi no one can predict the future gak bakal ada yang bisa prediksi masa depan yang sebenarnya karena masa depan yang sebenarnya itu kan ada di tangan Tuhan ya dan manusia gak ada yang tahu gak kayak kalaupun ada yang tahu kayaknya gue rada meragukan ya karena hanya Tuhan lah yang bikin rencana buat apa namanya tahun-tahun kedepannya gitu masa depan jadi gue mau tekenin sekali lagi nih ya jangan pernah percaya dengan prediksi ini gue bikin podcast ini juga karena emang kayak ya seru aja gitu dibahas kayak konspirasi gitu ingat ini cuma konspirasi doang oke ya konspirasi mungkin ya kayak gitulah tapi intinya ini adalah hanya sekedar prediksi yang senang-senang pokoknya kayak gitu deh karena gue sendiri percaya human itu cuma gak bisa lah predik ke depannya gitu only God jadi gimana nih kalau misalnya ini menurut kalian apa namanya di pemikiran kalian ya ini tuh beneran atau tidak ya karena gue udah tekanin udah aware sebelumnya don't trust this tapi menurut kalian ada gak sih besar kemungkinan ini tuh terjadi gitu ngelihat dunia kita sekarang kan mungkin di Indonesia katanya mau ada PSBB lagi di tapi kayaknya gak tahu juga ya kita nggak tahu apa namanya
apa yang bakal terjadi selanjutnya ya. Tapi kita hanya bisa berharap tahun 2021 adalah tahun yang terbaik, awal yang baik buat kita, kayak ya awal pemulihan aja gitu. Oke, jadi kayaknya podcast kali ini lebih singkat ya, karena gue mau bikin video ini lebih enak gitu didengerin gitu, buat mungkin baru mau awal-awal cuma 10 menit ya kan, ya 10 menit gitu. Oke, jadi itu aja, ya tinggalin komen lah ya. Tinggalin komen kalian, kira-kira menurut kalian mana nih yang mungkin kecil kemungkinan terjadi. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Pax sudah mendengarkan. Pax ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Gue harap kalian punya minggu yang baik ya. Gue berharap kalian di minggu-minggu awal tahun ini punya apa sih, mengawali dengan kebaikan lah intinya. Oke, that's it. Thank you so much for listening. Gue bakal berjumpa dengan kalian di minggu selanjutnya. Ya, minggu selanjutnya mungkin kita bakal ada mitologis. Ya, gak tahu juga ya. Oke, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Have a great day and God bless you always. Bye, Pax.